Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 6 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, disclaimer dulu bahwa semua yang ada di dalam video ini itu bersifat edukasi. Jadi semua open posisi teman-teman itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Dan di sini tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam analisanya, karena setiap orang punya pendapat dan analisanya sendiri-sendiri. Intinya kita di sini tuh sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market, terutama di Euro USD pada hari ini, supaya kita bisa tahu kemana next pergerakannya. Jadi untuk kemarin seperti yang dianalisa, saya kira sih dia bakal bisa naik dulu ke 1.1 ya. Bisa naik dulu ke 1.1 untuk ambil area supply di sini, baru kita bisa ambil posisi sell. Tapi ternyata tidak bisa. Dan sekarang harga malah masuk ke area 9170 sampai ke 880, yang dimana itu merupakan sekarang ada area supply, area demand, maaf ya, area demandnya di sini. Permasalahannya adalah area demand sekarang itu ketika harga masuk ke area demand dengan data kemarin USD-nya itu melemah, harga itu tidak bisa membuat kenaikan ya. Bahkan kemarin itu ya, kalau dilihat ini kan jam 10 dan di jam 8.15, bahkan di jam 10 itu yang ada malah penurunan ya. ISM Services PMI di sini hasilnya drop di bawah perkiraan, dan ternyata harga itu membuat penurunan yang dimana itu masuk ke dalam area demand. Dan ketika masuk ke area demand, harga itu tidak serta-merta langsung naik ke atas. Jadi jika ingin open buy sekarang di sini ya, kalau dia nggak ada pembalikan ke atas, itu contohnya ini kan bisa ke H1 ya, bisa ke H1. Contohnya mungkin ini mungkin sekiranya seperti ada rejection, tapi rejectionnya kurang panjang ya, kecuali nanti ada engulfing ya, misalnya dia turun, misalnya candle yang ini nih, candle yang tadi jam 9 ini engulfing misalnya ya, engulfing tinggi, itu bisa menjadi faktor teman-teman untuk bisa buy di sini ya, di area demand di sini. Tapi karena belum ada ya, misalnya nanti sampai siang hari pada saat saya post video ini itu tidak ada candle pembalikan, yang ada malah harga drop ke bawah ya, mungkin teman-teman bisa jangan entry dulu ya, mungkin entry-nya bisa menunggu di sekalian di bawah di sini ya, di area 8000, karena ini kita juga ada demand di sini. Dan kalau dilihat juga di sini ya, kalau kita tarik Fibo, karena dia kan sudah membuat new higher high, kalau kita tarik Fibo di sini ada satu lagi level area demand kecil ya, demand kecil di sini mepet sih sebenarnya ya. Tadi kan ada demand H4 dan di sini ada demand H1. Nah, demand H1 di sini ada yang namanya berpotongan juga dengan Fibonacci 61,8. Jadi kalau dia ngebreak demand H4 ya kan, ini kan demand H4 nih ya kan, ini kan demand H4. Ketika demand H4 di break dan tertahan di Fibonacci 61,8, dan kebetulan juga di H1 itu ada demand kecil ya, di H1 itu ada demand kecil tadi. Jadi otomatis jika dia bisa bergerak turun seperti ini, intinya tunggu jika ini demand di break ya, jika demand H4 ini di break turun ke bawah ke Fibonacci 61,8, dan jika ada pembalikan, teman-teman bisa ngebuy dengan target itu cukup di Fibonacci 23,6 ya di sini. Ya, cukup sampai sini aja. Dengan stop lossnya berarti kalau kayak gitu di bawah Fibonacci 76,8 ya. Di bawah 76,8. Di seperti ini. Jadi dengan 37 stop loss bisa take profit sampai 71 pip. Tapi ingat, sekarang harga itu sedang retrace ke bawah, yang dimana itu
para buyer sedang tidak masuk ke dalam market ya, walaupun harga di sini membuat new higher high ya, new higher high di sini kita masih akan bisa open posisi buy, tapi tunggu dulu ya, tunggu ada konfirmasi ke atas baru kita bisa open posisi buy. Karena kalau hari ini secara berita euro itu kita cuma Jerman Industrial Production aja, lalu di malam harinya kita ada unemployment claim mingguan di sini ya. Jadi kalau dilihat mungkin di malam harinya market baru akan bergerak mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih di Euro USD nya mau nanti seperti apa. Karena kalau kita lihat juga di daily kemarin ya, di daily kemarin itu kita membuat seperti apa ya, kemarin ini agak lucu sih sebenarnya untuk di Euro USD ya. Mungkin saya akan hapus dulu semua ya. Jadi dari hari Senin itu ya, hari Senin yang dimana berita wow banget ya kan, kemudian di hari Selasa mulai ada kenaikan ya, dan di hari Rabu kemarin penurunannya ini jika teman-teman lihat ini seperti inside bar ya, seperti inside bar di sini. Inside barnya ini belum jadi ya. Jika harga ke bawah kemungkinan daily ini akan terjadi inside bar, dan daily inside barnya jadi maka kemungkinan harga daripada Euro USD itu bisa drop ya, kemungkinan. Tapi tergantung lagi untuk hari ini karena kan ada berita juga nanti malam. Dan market memang masih kecenderungannya masih bullish ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia terus membuat new higher high. Higher high, low, higher low, higher high, higher low. Jadi ya dia terus membuat higher high, higher low, otomatis pikiran kita saat ini masih untuk open posisi buy. Di mana ngebuy-nya untuk jangka pendek itu di sini aja dulu ngebuy-nya ya. Retrace sedikit bisa untuk ngebuy, walaupun sebenarnya untuk area demand yang bagus itu adalah di titik 100 Fibonacci nya di sini. Karena kemungkinan jika dia turun sampai sini, pantulannya itu bisa cukup tinggi ya. Kemungkinan bisa sampai sini ya. Jika memang tidak ada buyer yang masuk, kemungkinan seller akan mengambil alih market untuk saat ini, bahkan bisa sampai menuju 100% Fibonacci yang ada di sini. Jadi saat ini karena harga sedang retracement, jadi otomatis kita menunggu yang namanya konfirmasi. Selama tidak ada konfirmasi, teman-teman jangan nekat untuk ngebuy ya. Konfirmasinya seperti apa? Ya sekali lagi saya ingatkan, konfirmasinya itu bisa contoh seperti ada rejection panjang banget ya. Rejection panjang ketika sampai 61,8 rejection panjang itu bisa menjadi indikasi. Kemudian ada engulfing ya. Walaupun tidak 100% engulfing, misalnya ya setidaknya at least 80% lah, 80% seperti ini misalnya kan. Seperti ini misalnya engulfingnya 80%, tidak full 100% ya kan, atau enggak seperti ini ya, tidak full 100%, tidak perfect 100% bentuk engulfingnya, tapi setidaknya dia sudah mengengulf lumayan besar daripada daripada candle sebelumnya. Jika terjadi demikian, itu bisa menjadi indikasi teman-teman untuk entry open posisi buy nanti, karena market sekarang sekali lagi masih dalam keadaan bullish. Oke. Jadi sabar dulu, wait and see dulu bagi teman-teman semua yang ingin ambil posisi buy. Selama tidak ada konfirmasi, jangan nekat dulu untuk ngebuy. Ya, sekarang sih harga sedang berusaha untuk ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD berikutnya. Bye-bye.